怎么就这些人？上！ Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya kedatangan Muyun membuat semua keluarganya senang akan hal itu, sehingga untuk merayakan kedatangannya, keluargamu membuat sebuah pesta perjamuan khusus untuknya. Saat Muyun sedang menikmati hidangan tersebut, bayangan itu muncul menuju meja mereka. Apakah itu salah satu murid Muyun? Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur filmnya. Muyun yang melihat sosok tersebut langsung berjaga-jaga dan siap menyerang. Namun saat sosok itu mendekat, ternyata itu adalah Lin Xianyu yang telah menunggu kedatangannya sejak lama. Dengan hadirnya Xianyu, membuat Muyun senang dan menanyakan kekuatan Xianyu sekarang yang sudah mencapai ranah telepati ilahi tingkat 3. Xianyu yang merendah pun tak merasa hebat dengan pencapaiannya saat ini, karena sosok Muyun sudah mencapai 2 tingkat lebih tinggi darinya. Dengan adanya Xianyu, maka garis pertahanan Muyun akan menjadi semakin kuat, sehingga dia pun mengajak Xianyu untuk pergi melihat luasnya dunia. 逆天神脉诀修炼到第几层了？可以啊，臭小子！现在通神境3重，我可是知道，你可是通神5重了。真是更大的世界吗？那是自然。 Sementara itu, para sekte yang telah dibunuh jenius pertamanya oleh Muyun membuat sebuah sayembara, yang dimana jika ada orang yang bisa membunuh Muyun, maka dirinya akan diberikan jutaan hadiah batu roh kelas rendah oleh sekte Sengdan, dan diberikan ratusan ribu roh kelas rendah oleh sekte darah bayang. Tak hanya itu saja, orang-orang Pulau Tianxi melaporkan kejadian tersebut pada Jun Wuxi, yang dimana orang-orang Pulau Tianxi yang diutus ke dalam situs gua 10.000 hantu sudah habis dikalahkan oleh Muyun, dan sosok Muyun yang berada di telepati ilahi tingkat 5 seharusnya dapat dikalahkan oleh orang yang berada di ranah telepati ilahi tingkat 10 atau ranah nirvana seperti Jun Wuxi. Namun, jika kita memutar kembali ke pertempuran kemarin saat Muyun diserang oleh Meng Yifan, Jun Wuxi justru tak bisa mengalahkan Muyun dalam keadaan lemahnya itu, disebabkan meskipun Muyun hanya berada di ranah 5 telepati ilahi, namun harta karun yang ada di dalam tubuh Muyun sangat banyak, sehingga hal itu dapat mendominasi kekuatan Muyun yang kecil menjadi besar dengan sendirinya. Jun Wuxi yang kesal pun meminta anak buahnya untuk mencari Muyun. 和峰回境3剑天启，您这般才能降服他了。碎尸万段。 Sementara itu, Zi Yuyi yang ada di dalam sekte Sengdan selaku murid terbaik di sana memperingati Seng Wuyi agar dirinya tak berurusan dengan Xin Mengyao. Meskipun saat ini dia sedang berselisih dengan kekasihnya yaitu Muyun. Dengan kekuatan Xin Mengyao, seseorang dapat menjelajahi 3000 dunia kecil dengan kekuatan esponiknya, sehingga hal itu merupakan penemuan besar dan langka yang tak pernah Seng Wuyi dengar sebelumnya. Jika Seng Wuyi menyentuh sedikit saja untuk berurusan dengan Mengyao, maka Zi Yuyi tak segan-segan akan membunuh semua murid terbaik sekte Sengdan. 3000小世界极致之道的能力。什么？你再说一遍。飞升成仙，进入3000小世界。我定途径圣丹宗弟子。这什么？你比我明白。 Xin pun berpindah di dalam pavilion Tongsen. Di sana, Muyun menawarkan 2 hal pada Gan Jingyu. Yang pertama, Muyun akan membantunya untuk dipromosikan dan menembus ranah nirvana dan altar jiwa tingkat pertama. Dan juga dia akan memberikan sebuah harta yang cocok untuk ranah tersebut. Yang kedua, Muyun akan membuat kedudukan Master Alkemis Gan Jingyu menjadi 1 atau 2 tingkat lebih tinggi dari sekarang. Dengan kata lain, Gan Jingyu yang menjadi Alkemis bintang 8 akan Muyun bantu agar dirinya bisa masuk menjadi Alkemis bintang 9 atau 10. Jelas, dengan penawaran seperti itu, Gan Jingyu takkan menolaknya. 我可以帮您晋升到涅槃境1重。第二，您现在是8星炼丹师，甚至是10星。成交。
Setelah kesepakatan itu dibentuk, Muyun meminta Gan Jingyu untuk tidak sembrono dalam beberapa hal selagi Muyun keluar dari kota ini. Gan Jingyu yang mengerti pun mengatakan jika Muyun tak perlu khawatir dan lakukan saja apa yang Muyun rencanakan dengan aliansinya. Sebelum Muyun pergi, dia pun sempat mengatakan untuk membantu Gan Jingyu mendapatkan kembali Pavilion Jushan dan membentuk Pavilion Jushan yang baru yang lebih hebat darinya. 做什么，你就放心吧。能建立一个强大过聚仙阁的阁坊，若是您想，我也可以把您夺回来。 Tak lama dari itu, Li Zelin pun datang menemui Muyun dengan membawa beberapa binatang roh Raja Wali Angin untuk menjadi alat transportasinya menuju kota Dongyun. Muyun yang merasa merepotkan pun menyuruh Li Zelin untuk makan bersama. 你可是帮了我大忙了。怎么样？这些灵风雕随你使用。 不急，先进屋接风洗尘。 Keesokan harinya, persiapan Muyun dan para muridnya menuju kota Dongyun pun telah selesai. Saat mereka memulai perjalanannya, salah satu murid dan Siming sangat kagum dengan Muyun yang mampu menjinakkan binatang roh tersebut. Namun yang kita tahu, binatang roh tersebut merupakan binatang yang dipinjamkan dari Aula Tiga Pilar. Akan tetapi, pikiran Siming tertuju dengan kekuatan serigala api ungu Muyun. Mungkin saja bisa berevolusi dengan mengandalkan api surgawi milik Muyun. 可能紫炎狼还能靠导师的。 木导师就是厉害，连这玩意儿都能驯服。再见了。 Tak lama dari itu, Muyun pun hampir tiba di perbatasan kota Dongyun dan Nanyun, yang dimana saat dirinya akan menuju Sekte Yun, beberapa anak panah datang menghujaninya. Melihat hal itu, dia pun kesal dibuatnya. 走吧，我想莫阳已经是。 Prajurit Sekte Yun yang melihat jika yang diserangnya adalah Jimu meminta maaf karena telah salah paham padanya. Alasan mereka menyerang Muyun sendiri karena beberapa hari ini kota Seging sedang berusaha untuk merebut Sekte Yun dan menghancurkannya. Mendengar hal itu, aroma peperangan besar pun semakin dekat. 做什么？有人想要吞并云门，门主不答应，即将开。最近东隅城遭到临近城市的攻击，人想要吞并云门？哪个城市？ Sesampainya Muyun di dalam Sekte Yun, Moyang menjelaskan jika saat ini 8 kekuatan di daratan Zhongzhou yang terdiri dari puluhan pasukan elit dan ratusan pasukan kelas 1 sampai pasukan Nirvana bersiap untuk menyerang Sekte Yun. Sedangkan Sekte Yun sendiri hanya memiliki pasukan kelas 1, ranah Nirvana sendiri dimiliki oleh Xing Fengyang yang berasal dari kota Seging. Dia merupakan orang yang berada di ranah altar jiwa secara bersamaan. Tak hanya itu saja, Moyang pun memberitahu jika Muyun sedang diburu oleh 3 kekuatan utama, sehingga dia pun mengumumkan sejak hari ini Sekte Yun akan berganti menjadi Aliansi Yun yang mendirikan pavilion senjata yang akan diketuai oleh Siming, pavilion Vil yang akan diketuai oleh Gan Jingyu, pavilion perang yang akan diketuai oleh Muding Tian, Xinnya dan Meng Yao sebagai wakil ketua Aliansi Yun, dan Moyang sang ketua dari Aliansi Yun itu sendiri. Setelah semua paham, pertemuan mereka pun ditutup dengan tidak melakukan gerakan apapun selama beberapa hari ke depan. 至于圣清城，因为我师孙到来。好了，今日之事便到这里，但大家务必小心防范。 Muyun yang melihat kepemimpinan Moyang saat ini memberikan sebuah apresiasi dengan sebuah tepukan tangan. Namun Moyang merasa jika dirinya belum pantas untuk berada di titik ini. Muyun pun menjelaskan jika saat ini merupakan pertempuran pertama setelah pembentukan Aliansi Yun. Tak lama dari itu, seseorang pun memberitahu jika kota Seging telah datang untuk meratakan Aliansi Yun. Muyun yang mendengar hal itu bersiap perang dengan kedatangan mereka. 我就看你们好好表演了。那是自然。此战。 便是见证云盟初步成立的第一。大事不好，圣清城来了，准备迎战了。 Sementara itu, pasukan kota Seging yang berada di luar sekte telah diperintahkan oleh sekte Sengdan untuk menguji kekuatan Aliansi Yun dan membunuh Muyun jika dirinya ada di dalam sana. Tak lama dari itu, Moyang dan yang lainnya pun keluar untuk menghadang kekuatan mereka. Xing Fengyang yang melihat orang di depannya pun dibuat terkejut karena tak pernah melihat mereka sebelumnya, sehingga saudaranya meminta untuk segera menyerang aliansi tersebut. Namun, Pengyang menahannya karena takut itu semua merupakan sebuah jebakan. Moyang yang menanyakan tujuan Pengyang ke sini pun kembali ditegaskan
jika kedatangan mereka untuk membunuh dan meratakan aliansi Yun tak tersisa. Mendengar hal itu, Shin Mengyao pun menyerangnya dengan kekuatan jarum es miliknya dan disusul dengan pertempuran di antara mereka. Saat pertempuran sedang terjadi, dua orang dari sekte Shengdan mengawasi dari jauh yang bertugas sebagai informan dari sekte itu sendiri. Jika terjadi sesuatu, maka dirinya akan memberitahu sekte Shengdan dan mengirimkan sebuah bantuan pada mereka. Di part yang akan datang, dua informan dari sekte Shengdan melihat kekuatan Shin Mengyao yang benar-benar telah berpihak pada Mu Yun dan membantu menyelesaikan masalahnya di kota Dongyun. Namun mereka yang tak sadar jika Mu Yun ada di sana menganggap jika Mu Yun takkan kembali ke kota Dongyun. Apakah mereka akan menyimpulkan jika Mu Yun tak ada di kota Dongyun pada Sheng Wuyi?